Jadi itu ya, kenapa harus ada qasad, ta'arud, ta'yin, kemudian ihram. Maka itulah kenapa. Karena kenapa harus diihram dalam sholat? Karena selama dirimu yang ada tidak ditutup, maka najislah sholat itu. Sahabat, secara pandangan hakikat. Karena tidak boleh ada dua wujud dalam sholat. Ya. Maka disitulah Allah selalu mengatakan. Dan Nabi Muhammad pun ditegur. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Tiada yang bisa ingat kepadaku kecuali aku. Nah disinilah. Sebetulnya kenapa sholat di mana zikir. Sholat di mana adalah doa. Dan sholat adalah memiliki tiga lapis, maktubah, wusta, dan daim tadi semua. Ya. Maka di dalam pelaksanaannya, maka kalau yang melaksanakan sholat syariat adalah lepaskan dulu. Lepaskan dulu adalah baju Adamnya tadi semua. Pengakuan pada si Adam, la hayyun, la ilmun, la sami'un, berdiri di tempat sujud. Serahkan supaya kamu telanjang dulu. Karena tidak bisa dua wujud berhadapan sesungguhnya. Makanya tadi la ilaha illallah la ma'budu illallah syariat pada tubuhmu. La ilaha illallah la maqsuda illallah tariqat pada hatimu. La ilaha illallah la matluba illallah hakikat pada ruhmu. La ilaha illallah la maujuda illallah adalah pada sirmu. Maka di penghujungnya zat yang menyembah sifat, sifat yang menyembah zat. Walaupun makom musyahadah sudah tidak lagi sifat. Karena sifat sudah lebur pada zat. Ibaratkan adalah kelupasan bawang. Lapisan pertama masih bawang, lapisan kedua masih bawang, ketiga pun bawang. Maka pada saat habis kupasan hanyalah bau yang ada. Hanya rasa yang ada. Jadi itulah kenapa ada takbiratul ihram. Kita harus mengihram. Maka pada saat mengangkat Allahu Akbar. Akbarnya Allah bersamaan dengan tertutupnya dirimu yang dohir. Karena pada saat belum tertutup dirimu yang dohir, Allah itu tidak akbar dengan adanya kamu. Dan dia tidak hadir dengan adanya kamu. Itulah Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. Dan demikian pula Nabi bersabda, la sholata illa bima'rifatil ma'bud. Tiada sholat bagi yang tidak mengenal yang diibadahi. Kalau kamu belum mengerti antara abid wal ma'bud itu wahid. Rozik wal marzuk itu wahid. Khalik dengan makhluk itu wahid. Adalah zikir dengan madkur itu adalah wahid. Maka di situ ada syirik berarti. Maka itulah Allah mengingatkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kau duakan Allah di dalam menyembah kepadanya. Itulah kata Allah. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka sahabat, maka dalam sholat adalah sangat penting bagaimana kita memahami tadi. Maka kenapa ada muqaranah bastiyah, urfiyah, tuziyah, supaya Allah itu akbar bersamaan dengan Allahu Akbar. Akbar itu pada saat kolbumu. Maka dalam takbiratul ihram para ulama mengajarkan Allahu Akbar setelah kosong pada hatimu. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah? Harus masuk la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana. Maka sesungguhnya dalam sholat itu ada balasan yang luar biasa. Ada rizki mau'ud. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkan ahlimu untuk melaksanakan sholat. Adalah wastabir alaiha, dan sabarlah. Artinya sholat yang sabar itu pada saat engkau tidak merasakan sholat. Tidak melakukan sholat. Karena engkau adalah yang diberi sholat.